Pemirsa dan masih bersama Koordinator Maki Boyamin Saiman. Selamat masih bersama kami, Pak Boy. Selamat malam, masih bersama. Pak Boy, menurut Anda uang sejumlah 349 triliun rupiah. Ini mungkin lebih besar dari Senturi ya? Perlukah ada pansus? Senturi 67, Iya. 6,7, Dan 689 miliar. Iya. Perlukah ada pansus? Iya, sebenarnya enggak, kan ini hasil PPATK, tinggal mengawal penegak hukum untuk melakukan proses ini. Gitu. Siapa yang diserahi? Satu, KPK atau Kejaksaan Agung atau Polri, salah satu, atau ya KPK misalnya gitu. Dikawal terus saja gitu, tinggal itu. Kan kalau pansus Senturi itu kan untuk dibawa ke penegak hukum dan diproses hukum. Kalau ini kan sudah bahkan gini, Anissa, ada seorang jaksa senior itu eselon 2 pernah tesis bahwa laporan hasil analisa PPATK itu malah menjadi alat bukti seperti laporan, tinggal nanti yang menganalisa itu jadi ahli gitu. Bahkan tidak perlu ini sebagai petunjuk itu. Sebenarnya sampai level itu bahkan itu, dan lulus tesisnya, berarti kan benar, boleh gitu. Jadi sebenarnya ini tinggal memastikan keterlambatan kita semua. Rakyat juga terlambat memahami ini semua karena tidak dikasih informasi, tapi rakyat juga salah, tidak kritis kan gitu kan, termasuk saya gitu kan, salah gitu kan. DPR juga tidak mengawasi, pemerintah juga abe gitu kan ya. Jadi sekarang tinggal memastikan dalam waktu 1,5 tahun ini harus kelar penegakan hukum, kan tinggal itu aja. Jadi tidak perlu lagi ini pansus sebenarnya. Ini mudah-mudahan rame-rame seminggu 2 minggu ini dalam rangka membuat rekomendasi Komisi 3 untuk menyerahkan kepada siapa. Panggil itu seluruh penegak hukum. Rapat kerja minggu depan lah paling tidak itu polisi, jaksa dan KPK panggil. Ini ada barang nih gitu. KPK yang terutama yang belum big fish kan gitu juga dikeluhkan oleh Ketua Dewan Pengawas KPK Pak Aturangan Panggabean bahwa KPK masih kalah dengan Kejaksaan Agung karena Kejaksaan Agung juga sudah puluhan triliun. Nah ini ada kesempatan KPK, tinggal itu aja. Dan kalau perlu pekerjaan-pekerjaan yang lain ditunda boleh lah, apalagi cuma bupati segala macam tunda dulu, bukan termasuk mengabaikan tapi diberi target untuk ini selesai dan boleh meneruskan yang perkara-perkara lama. Gampang, simple. Sebenarnya kalau ini mau dibuat gampang dan simple, semua mudah, tinggal ngerjakan kok. Sudah ada barang. PPATK itu kan mencermati, dan itu pun kalau kita mau mencermati lebih dalam, kripto belum tersentuh loh Anissa. Ini aja yang sudah tersentuh ini karena apa? Karena dari transaksi bank, asuransi, saham, dan beberapa transaksi yang berkaitan dengan ketiga tadi silang saling lah gitu. Kan berarti datanya ada. Nyetor banknya kapan, diambilnya bank, ditransfer kapan, atau dibelikan polis asuransi, atau dibelikan saham, sahamnya kemudian dipakai apa. Gampang ini masih mudah mestinya kalau saya yang jadi penegak hukum mungkin 1 bulan berani mengatakan ini sudah penyidikan dan penetapan tersangka karena barangnya udah mateng, Anissa. Baik, Pak Boy, 349 triliun itu angka yang sangat besar. Ini berarti dalam transaksi yang ada itu ada SOP yang dipotong, ada SOP yang diakali, ada SOP yang tidak dikerjakan, atau bahkan melompati SOP mereka. Dari Maki sendiri melihat ada celah-celah di mana yang paling mudah untuk menyelundupkan uang yang mungkin ini 349 triliun sedikit-sedikit menjadi bukit. Dari pernyataanmu semua pilihan tadi saya ambil semua, semuanya begitu gitu. Nanti saya tambah 2 gitu. Jadi misalnya dari 2 paling tidak ada dugaan sekongkol untuk nutupi juga. Keduanya adalah memang ya tipikal kita ini, birokrat kita ini kan lebih senang membuat birokrasi daripada melayani rakyatnya. Bahasa nggak enaknya ini malas gitu loh Anissa. Kalau AB masih sopan, malas gitu. Udah, mau apa? Kalau saya mau gugat ya gugat aja lah. Kalau saya mengatakan pemerintahan kita ini malas gitu kan. Karena terbukti, ini sudah ada buktinya gitu. Sekian lama sejak tahun 2009 sampai sekarang kok begitu kan. Kalau tidak malas apalagi gitu kan. Jadi bahasa saya yang lebih enak bahasa Indonesia itu tidak ada kemampuan karena tidak mau gitu loh. Tidak mau sehingga juga tidak mampu jadinya gitu loh. Jadi bahasa kalau satu kata itu suruh milih ya karena malas gitu. Jadi ya sudah mau apa ya. Sekarang karena apapun ini pengorbanan David itu dianiaya Mario gitu ya kita tuntaskanlah semua ini. Ada pengorbanan satu anak yang harus pingsan sampai sekarang gitu kan. Nah,
saya mengembangkan kan logika terbalik melapor ke polisi kemarin itu kan karena dengan harapan tidak bisa diproses selesai biar perdebatannya di situ. Nah saya kalau terima kasih sebenarnya terima kasih kepada Mario karena dia menganiaya David maka jadi terungkap kan gitu kan. Jadi kalau itu kan logika terbalik lagi juga gitu Anissa. Baik, Pak Boy, menurut ada yang disebutkan bahwa laporan Kemenkyu ini yang diterima Menkyu ini mandek karena bawahannya. Berarti ini memang sudah sistemik sekali yang terjadi di bawah-bawahnya Ibu Menkyu ini. Ya belum tentu atasannya bawahnya lapor malah ditolak dimarahi kayak gini dilaporkan ke saya kan belum tentu juga apa yang terjadi kan. Kalau mau bongkar-bongkaran banyak hal yang kira-kira ini bisa saling nyalah-nyalahkan. Loh kok juga bisa menteri kok bisa tidak memastikan sejak awal data-data penting dari PPATK direct langsung ke dia. Kenapa harus melalui Kabak, melalui Kasih, melalui direktur, baru melalui dirjen. Gitu kan. Sehingga ini semua ya memang salah kita semua membuat pola birokrasi yang terlalu rumit sehingga hal-hal yang penting malah kira-kira menjadi sesuatu yang terabaikan. Ini kalau ada perang serangan gitu, laporannya dulu ke lurah, lurah ke camat, camat ke gubernur, gubernur kepada menteri, menteri kepada presiden. Keburu habis kita ini sudah direbut musuh kan gitu kan. Pak Boy, mungkin saking sistemiknya sampai ada istilah jabatan basah, lahan basah, daerah basah gitu. Nah itu diperparah. Yang ketiga adalah tadi yang saya katakan bagian dari kedua sekongkol tadi gitu loh. Ya jadi korup gitu. Jadi oknum kita malah memanfaatkan ini semua rumitnya birokrasi ini dia menembak di atas kuda gitu. Istilahnya kan begitu. Dari hal-hal yang sebenarnya dia tidak bekerja pun bisa nyari uang kalau yang nakal. Gitu. Jadi hanya sekedar bahkan bahasanya hanya pura-pura ngomong aku ikut bantu loh proses izin tambangmu gitu. Padahal tidak ngurusi sama sekali gitu. Itu bisa dapat duit kalau yang nakal gitu. Jadi inilah yang sebenarnya kita satu lagi hal reformasi birokrasi adalah pemangkasan yang memang butuh efisiensi gitu. Jadi ini sesuatu yang memang sudah sistemik secara keseluruhan dan ini perlu perbaikan-perbaikan dan rasanya ini masih bahasanya saya tidak mengecilkan pengorbanan David. Kita kurang apa pengorbanan tahun 98 gitu. Akibat kita terlena Nina Bobo kan selama 32 tahun Orde Baru juga sebelumnya ke posisi yang Orde Lama begitu. Kita tidak pernah satu membuat tata kelola yang baik yang sifatnya melayani. Terus juga tidak pecah amanah gitu kan. Dan juga tidak berkhianat. Yang paling terakhir ya tidak rasuah, gitu, tidak korupsi. Itu yang kita justru ini indeks kita semakin jelek gitu kan. Proses yang bahasanya Pak Mahfud itu menengok kemanapun korupsi. Padahal kalau zaman Pak Harto kan yang korupsi kira-kira hanya satu kelompok aja kan gitu kan. Nah sekarang semua hampir bisa dikatakan korupsi. Nah ini yang apakah perlu pengorbanan lagi sampai ada mohon maaf ini revolusi jadinya untuk perbaikan negara ini kan. Kita berharap pengorbanan David cukup lah. Dan ini yang menjadikan semua harus bergerak, menyadarkan kita semua bahwa kita posisinya hanya berkutat di birokrasi, kalau ada apa-apa saling menyalahkan dan kemudian saling tuding-tudingan gitu. Tidak pernah bersinkronisasi, harmoni untuk melayani rakyatnya. Baik, Pak Boy, kita berbicara utopia ya. Jika memang 349 triliun ini selesai, terungkap sampai ke akar-akarnya, dan memang ini kondisinya sudah sangat sistemis, apa yang harus dilakukan supaya tidak terulang lagi? Ya artinya penegakan hukum yang keras dan undang-undang perampasan aset seperti yang dikatakan Pak Mahfud segera disahkan sehingga hal-hal yang demikian bisa dirampas dan semua orang jadi takut. Karena apa? Orang korupsi itu tidak takut di penjara karena penjara kita enak gitu kan. Bisa pakai handphone, makan enak, bisa keluar, dapat remisi, dapat bebas bersyarat. Banyak hal-hal yang memudahkan koruptor itu tetap hidup enak. Nah kalau dirampas aset dimiskinkan itu ya sudah itu semua orang akan jadi takut. Ini satu sistem yang harus kita ambil yaitu disahkannya undang-undang perampasan aset. Itu saya dukung penuh Pak Mahfud dan saya pun pernah menginisiasi untuk maju ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perintah 2 tahun harus disahkan undang-undang perampasan aset ini. Karena kalau tidak kita mewariskan negara ini dalam keadaan semakin hancur dan kita bisa dikenang generasi kita ini adalah generasi yang menyumbang paling besar bubarnya negara ini. Seperti dulu misalnya Majapahit bubar karena apa? Singosari bubar karena apa? Nah, Republik Indonesia ini bubar bisa jadi di generasi kita sumbangan kita paling besar nanti karena membiarkan korupsi merajalela dan tidak ada perbaikan, hanya
ya bahasanya hangat-hangat tai ayam karena ada masalah kemudian ramai gaduh begini tidak ada solusi, tidak ada substansinya gitu. Jadi ini yang sistem yang satu aja lah. Kalau ini tidak usah istilahnya DPR dan pemerintah dari gaduh ini kemudian mengesahkan undang-undang perampasan aset. Atau kalau tidak jadi karena DPR tetap masih tidak mau karena takut menghantam dirinya sendiri, sekarang beban ini saya serahkan kepada Paduka Yang Mulia Presiden Joko Widodo untuk menjadikannya Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, seperti Perpu Ciptaker, seperti Perpu Corona, buat begitu. Jadi nanti Pak Jokowi sejaknya bisa dikenang mengesahkan, mengambil alih Perpu perampasan aset karena berlarut-larutnya di DPR. Nanti kalau DPR kemudian 1 bulan kemudian periode berikutnya tidak menyetujui, berarti memang DPR lah yang berkehendak ini tidak disahkan. Karena apa? Ya barangkali dugaannya rakyat akhirnya menuduh berarti DPR menikmati dari korupsi sehingga tidak mau disahkannya undang-undang perampasan aset. Baik, terima kasih banyak Pak Boyamin Saiman, Koordinator MAKI. Jangan sampai di saat semua anggaran ini dipotong, efisiensi digalakan, sementara ada 349 triliun rupiah yang tidak jelas asal-usulnya. Terima kasih banyak Pak Boyamin telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Pemirsa, Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran gaji ke-13 dan pembayaran dimulai pada bulan Juni 2023. Informasi selengkapnya usai jeda.